Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, senang sekali di sore hari ini saya Rosidul Hamdi kembali hadir dalam program UJ Ustadz dan Jamaah. Alhamdulillah ibu-ibu yang sudah hadir di studio kita dari BKMT hampir seluruh kota Jambi ya. Ada dari Jambi Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Baik, itu dari Jambi Selatan pemirsa. Dan juga ada BKMT dari Kecamatan Pasar. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat ibu ya? Alhamdulillah. Dan juga ada BKMT dari Kenali Asam Atas, yaitu BKMT Halimatus Sa'diyah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga sehat tentunya ibu ya. Alhamdulillah. Baik, BKMT yang terakhir itu dari BKMT Al Hidayah RT 55 Simpang Rimbo. Assalamualaikum ibu-ibu. Baik. Sehat juga ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu di sini pada cantik-cantik, pada kece-kece ya. Tidak kalah juga pemirsa yang ada di rumah yang lagi nonton insya Allah ya. Baik, sekali lagi UJ Ustadz dan Jamaah. Baik, ibu-ibu penasaran nggak tema kita hari ini apa? Penasaran, dan pemirsa di rumah juga tentunya penasaran tema kita hari ini apa? Tema kita hari ini adalah Padamu Ku Bersujud. Nah, ini seperti lirik lagu Ustadz ya. Sinetron. Ini sinetron saya Padamu Ku Bersujud. Namun kita bahas pada kesempatan ini, dan narasumber saya yang telah hadir bersama saya yaitu Al Ustadz Al Mukarram Al Hajj Amran Nasution. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabar di siang hari ini Ustaz? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik, Ustadz luar biasa, jemaah kita di sini juga luar biasa, pemirsa di rumah lebih luar biasa lagi Pak Ustadz ya. Baik, Padamu Ku Bersujud. Nanti ibu-ibu yang ingin bertanya silahkan ya, dan juga pemirsa yang di rumah silahkan yang ingin bertanya melalui via SMS di nomor di 085764348877. Sekali lagi UJ Ustadz dan Jamaah. Baik Ustadz, Padamu Ku Bersujud. Tafadhol Ustadz. Sebelum kita mulai Padamu kita bersujud ini, kita bawakan salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepadamu kita bersujud. Ibu-ibu dan pemirsa Jambi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah indahnya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang betapa sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana, dalam rangka mereka yabtaghun, menuntut, mengharap ridho, fadlan, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
mereka itu ruk'an sujada, mereka itu lakukan dah ruku' dan sujud. Oleh karena itu, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah semuanya, bahwa sujud adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang bertanya, bagaimanakah secara seorang hamba untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka hadis Nabi menjelaskan, aqrabu ma yakunul abdu yaumal qiyamah wa huwa sajid. Jadi kalau ibu-ibu mau mendekatkan diri dengan wa ta'ala, salah satu cara yang paling tepat adalah sajid ataupun sujud. Itu mukaddimah kita pada hari ini. Mukaddimah kita pada hari ini, Ustaz ya. Baik, Ustadz dan jamaah. Baik pemirsa, padamu ku bersujud. Untuk itu kita senantiasa bersujud, Ustadz ya. Merasa diri kita paling lemah, merasa diri kita hamba Allah, senantiasalah kita bersujud. Ketika kita memiliki harta yang berlimpah, kita juga harus bersujud. Ketika kita dapat musibah, juga kita harus bersujud. Jadi bersujud ini dalam kondisi apa saja, Ustadz ya. Terlebih lagi mungkin dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu di sini ada yang ingin bertanya? Ada, Ibu? Ada, silakan Ibu. Satu pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mulyani dari Majelis Taklim Halimatus Sa'diyah, Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru. Saya mau bertanya Pak Ustadz, mungkin di luar tema nih, doa dan zikir apa yang paling utama dalam kita baca pada setiap saat? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, itu Pak Ustadz ya. Doa dan zikir apa yang dibaca kita baca setiap saat. sholat. Subhanallah, ya. Setiap saat Ibu ya. Baik. Iya, ada lagi? Itu saja dulu Ustadz ya. Oke. Satu pertanyaan dulu. Ibu-ibu majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya adalah doa atau zikir apa yang boleh, yang patut, yang bagus dibaca setiap saat. Setiap saat. Bapak Ibu, ibu-ibu rahimakumullah, sesungguhnya Ibu kalau mau berdoa sekaligus berzikir, maka zikir yang paling afdal itu adalah baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu adalah zikir, baca Al-Quran itu juga adalah doa. Ya, jadi ibu-ibu kalau mau setiap saat maka bacalah Al-Quran. Cuma nanti mungkin yang membedakan adalah ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh membaca Al-Quran. Ataupun ada waktu-waktu tertentu Pak Ustadz ya. Ada waktu-waktu tertentu yang tidak boleh juga membaca Al-Quran. Misalnya ibu-ibu yang sedang kedatangan tamu. Kedatangan tamu nggak boleh baca Quran. Artinya tidak boleh dijaharkan. Benar. Bukan berarti diabaikan Al-Quran. Al-Quran tetap dibaca, tapi dalam hati. Wallahu a'lam. Baik, itu Ibu ya, bisa dimengerti Ibu ya. Baik, ini masih ada lagi mungkin ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan Ibu. Dari Ibu sini ya. Silakan Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya dari Jambi Selatan, BKMT Jambi Selatan. Nama saya Khadijah. Yang ingin saya tanyakan tentang sujud tadi. Subhanallah ya. Ketika kita sujud, sesudah membaca 3 kali Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kemudian kita menambah lagi bacaan, tetapi di dalam hati kadang kita terucap, apakah keluar dari mulut kita
Menambah apa bacaannya, Bu? Yang doa seperti doa atau oke. hajat Masya kita. Allah, Masya Allah. Ya, Bolehkah Oke, kita ucapkan, Baik. kita lapaskan Pak Ustaz? Iya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pak Ustadz ya, sudah bisa dimengerti Pak Ustadz? Iya, insya Ketika Allah. kita sujud, kemudian terlintas sesuatu hajat yang kita pinta, itu boleh atau justru batal? Seperti itu. Subhanallah. Ibu Majelis Ta'lim dari Jambi Selatan. Jambi Selatan. Subhanallah, udah jauh-jauh datang ke Jambi TV ini ya. Pertanyaannya, ketika sujud boleh nggak kita membacakan doa sebetulnya ya, berdoa. Subhanallah. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menuntut kita bukan hanya sekedar berzikir ataupun mengucapkan subhanallah, bukan hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi juga kita di sana disunnahkan baca doa ya dalam sholat. Tetapi kalau mau dijaharkan harus doa-doa dari Al-Qur'an. Harus doa-doa dari Al-Quran. Kalau mau dijaharkan saya? Kalau dalam hati saja silahkan minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sujud. Maka itu sangat dituntut dalam Islam. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlalu lama sujudnya. Iya Ustaz. Ya. Maka seorang sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya, "Ya Rasulullah, kami sudah khawatir kepadamu, tadi terlalu lama engkau sujudnya ya Rasulullah." Iya. Maka ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud itu bukan hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Dan itu juga termasuk doa-doa mustajab ketika sujud Ustaz ya? Iya, persis seperti itu. Baik. Ibu, masih ada lagi yang ingin bertanya di sini? Satu orang pertanyaan lagi? Masih ada? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Fauzia Iya, dari Ibu. Kecamatan Pasar, Iya. Masjid Teladan. Oh, Masjid Teladan. Iya. Inti Masjid Mudah-mudahan Teladan, jamaahnya teladan Teladan, semua Ustaz, ya. ini. Yang saya tanyakan Tas, tadi kan judulnya sujud ya Tas. Sujud. Nah, itu kan kalau itu kan sujud sejadah ya Tas. Kalau misalnya ayatnya kan panjang Tas. Iya. Seandainya kita tidak bisa ayat yang panjang itu, ayat-ayat apa aja yang boleh kita baca gitu Ustaz. Subhanallah. Iya, ketika sujud sejadah Ustaz ya. Ya. Baik, itu saja Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya pikir masih ada pertanyaan lain. Harga Iya. cabai berapa? Seperti itu. Oke. Biasanya kan di gitu. pasar Ustaz harga cabai iya. gitu ya. Baik, langsung kita jawab Ustaz. Ya, jadi ibu dari Majelis Ta'lim Masjid Teladan ya, Ya. bahwasanya sujud itu macam-macam. Ada namanya sujud tilawah, ada namanya sujud sholat yang biasa kita. Ada juga nanti namanya sujud syukur. Ada juga nanti namanya sujud sahwi. Ya Bu ya. Sujud sahwi. Syahwi. Nah, yang ditanyakan bagaimana apakah surah-surah dalam Al-Quran yang panjang-panjang itu saya ndak hafal Pak Ustadz. Iya, ini Tapi bagaimana Pak pengen Ustadz? juga mau sujud tilawah. Iya. Ada nggak surah-surah yang pendek mau sujud tilawah? Ya Bu ya. Ada. Dalam Al-Quranul Karim ada 15 tempat kita disuruh untuk sujud tilawah. Iya. Sujud tilawah Ibu ya, bukan sujud salat. Sujud tilawah itu ada 15 tempat di dalam Al-Quran. Salah satunya memang ada dalam surah As-Sajadah. Ya, surah As-Sajadah. As-Sajadah. Tidak hafal surahnya ya. Surah As-Sajadah itu fasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka kita disunnahkan sujud sajadah ataupun boleh disebut sujud tilawah karena kita lagi baca Al-Qur'an. Al-Quran. Nah, di surah-surah yang pendek yang lain ada tidak? Ada. Misalnya surah Iqra. Surah Iqra. Ya, Iya ada di situ. Al-Alaq Iya, ya. Al-Alaq.
wasjud waqtarib. Maka di situ pun kita boleh sunnah muakkad hukumnya melakukan sujud, namanya sujud tilawah. Iya, seperti itu Ibu ya, bisa dimengerti Ibu? Baik Pak Ustadz, kita duduk dulu Pak Ustadz ya. Dan Ustadz dan jamaah. Baik, ibu-ibu di sini sebenarnya masih banyak yang ingin bertanya nih Pak Ustadz. Iya. Namun kita break dulu sejenak Ustadz ya. Nanti kita akan kembali lagi membahas padamu ku bersujud atau padamu kita bersujud. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio, bersabarlah sejenak, nanti kita akan kembali lagi membahas padamu ku bersujud.